Film ini berkisah tentang awal terbentuknya duo musisi legenda, Twin Folio. Pada awal terbentuknya Twin Folio digawangi oleh 3 musisi, yang akhirnya salah satunya memutuskan untuk berkarir solo. Kisah cinta yang terjadi di antara mereka juga menjadi sebuah inspirasi dari lagu yang mereka ciptakan. Oke, sebelum lanjut, kita intro dulu. Menceritakan kisah masa lalu, yaitu pada akhir tahun 60-an di sebuah kafe dan juga klub musik bernama CS Sibon. Terdapatlah pertunjukan musik rakyat dengan menampilkan musisi-musisi muda yang sangat berbakat. Suatu malam terlihatlah salah satu bintang panggung yang terkenal, yaitu Hyung Joo, seorang mahasiswa kedokteran Universitas Yonsei. Penyanyi tampan dengan suara nan merdu yang digandrungi anak muda waktu itu. Namun karena ayahnya menyuruhnya fokus dengan pendidikannya, maka malam itu ia memilih untuk mengundurkan diri, nggak akan manggung lagi. Di saat yang sama, Chang Sik, mahasiswa Universitas Hongik yang berpenampilan unik dan memiliki suara yang khas, juga manggung perdana di kafe itu. Meski awalnya ditertawakan, namun setelah penonton mendengar suaranya yang sangat bagus, penonton pun akhirnya memberikan tepuk tangannya untuk Chang Sik. Malam itu ia langsung memenangi penyanyi terbaik kala itu, mengalahkan Hyung Joo dan memutuskan rekor kemenangan Hyun Joo selama 10 minggu berturut-turut. Oh, bring back my body to me. Oh, mama. Sepulangnya dari pertunjukan, merasa frustasi karena kalah, Hyung Joo lalu membuat onar ketika minum di sebuah warung memukul mahasiswa lain. Salah satunya mahasiswa bernama Gun Tae. Jang Hee bersamanya malam itu yang menyadari suara bagus Gun Tae ketika di toilet pun tertarik dengan suaranya. Sementara Chang Sik yang kemudian sudah memenangi penyanyi terbaik selama 4 minggu. Di minggu kelima, Hyung Joo tiba-tiba membatalkan pengunduran dirinya dan kembali manggung untuk mengalahkan Chang Sik. Membuat pemilik kafe bernama Chun Sik bahagia melihat keseruan itu yang tentu membuat kafenya semakin ramai. Dengan kembali Hyung Joo, otomatis membuat dirinya menjadi pemenang penyanyi terbaik kembali. Chun Sik sebagai pemilik kafe memilih mengetahui bakat Hyung Joo dan Chang Sik berusaha menyatukan ke dalam sebuah grup duo. Namun mereka berdua bukanlah mudah disatukan dengan sifatnya yang merasa paling bagus. Kemudian muncullah ide untuk mencari satu orang lagi menjadi penengah di grup, yaitu penyanyi dengan suara jenis bass. Malam itu Jang Hee tersadar bahwa pernah bertemu Gun Tae dengan suara bassnya. Esoknya Jang Hee pun menemui Gun Tae sedang bekerja sebagai cleaning service. Gun Tae ini berasal dari perkampungan dan agak sedikit udik guys. Tak lama Jang Hee lalu mengajak Gun Tae bergabung dengan Hyung Joo dan Chang Sik menjadi trio dengan bayaran yang lebih banyak dengan gajinya saat itu. Dan tentu Gun Tae tertarik dan menerimanya. Dipertemukanlah ketiganya di CS Sibon. Namun bukannya akur, mereka malah bertengkar. Gun Tae yang diejek si udik, sementara Hyung Joo dipanggil sok ke kota-kotaan. Dan Chang Sik hanya menonton mereka yang sering berdebat. Latihan pertama pun dimulai. Namun Gun Tae belum bisa menyamakan nadanya sebab ia pertama kali nyanyi diiringi gitar membuat 2 member lainnya kesal. Latihan selanjutnya Gun Tae lebih baik dalam nadanya. Malam itu sebuah grup teater tampil di kafe dengan salah satu anggotanya adalah mahasiswi cantik bernama Jaeyoung. Seorang anggota teater yang bermimpi jadi aktris besar. Trio CS Sibon yang terlihat terus berdebat dan saling gak betah di grupnya kemudian berubah pikiran ketika melihat Jaeyoung. Ketiganya terpesona dan masing-masing ingin membuktikan kehebatannya dalam grup mereka. Maka resmilah Jaeyoung menjadi inspirasi bagi grup trio CS Sibon dan mereka pun memantapkan keyakinannya berada di grup. 야, 저는 뭐해? 네 파트 아니야? 안 들어와? Hari demi hari dilewati. Trio CS Sibon latihan lebih serius kali ini dengan harmonisasi suara yang mantap dan matang ketika manggung. Malam esoknya, pemilik kafe bertanya kepada Jaeyoung apa yang kurang dari grup itu. Ketika temannya berkata bahwa Gun Tae nggak cocok berada di trio CS Sibon karena kemampuannya yang pas-pasan, namun Jaeyoung mengatakan bahwa Gun Tae lah pelengkap dan nggak bisa dihilangkan dari grup itu seperti halnya The Beatles tidak lengkap tanpa George Harrison.
Mendengar pembelaan itu, Gunte pun tersenyum bahagia. Nah, malamnya ketika Jang Hee menginap di tempat Gunte, Jang Hee memastikan apakah Gunte benar-benar menyukai Jaeyoung. Setelahnya si kunyuk itu pun tertidur, guys. Paginya ketika akan ke Siesibon, si Gunte pun bertemu dengan Jaeyoung, lalu mengajaknya jalan bareng dengan payung di tengah hujan yang akan ke pusat perbelanjaan yang tak jauh dari Siesibon. Terlihat penasaran dengan Gunte, Jaeyoung pun bertanya di mana kampung halamannya, dan Gunte pun menjawab di sebuah kampung bernama Chungmu. Wah, si Mbak Jaeyoung mau main kali ya ke kampungnya Gunte. Waktu berdua dengan Jaeyoung saat itu seakan terasa cepat bagi Gunte. Esok paginya, trio Siesibon dan grup Jaeyoung piknik di pinggir pantai bersama Jang Hee. Saat Jaeyoung dan rekannya ingin menyanyi, kemudian gitar pun dipegang Gunte, lalu mereka pun bernyanyi bersama. Sore harinya di pantai, Jaeyoung seperti berakting ketika bercerita kepada trio Siesibon dan Jang Hee bahwa dirinya mempunyai kembaran bernama Seyoung yang sedikit pincang. Dengan perasaan sedih, Jaeyoung merasa bersalah atas hal itu. Gunte yang polos sangat serius dan ikut prihatin mendengarnya. Malamnya mereka pun membuat api unggun dan tiba-tiba Hyungju dan Changsik membuat lagu dadakan untuk Jaeyoung dan membuatnya senang. Dan tentu dong ya kan, membuat Gunte iri dan takut kalah saing. Sepulangnya dari sana dengan nada bercanda, Gunte pun berkata kepada Jang Hee seandainya dirinya menggunakan ganja maka akan lebih mudah mendapatkan inspirasi. Nah, esoknya ketika akan ke Siesibon, Gunte melihat seorang wanita yang mirip dengan Jaeyoung kemudian menduga itu adalah kembarannya. Dengan dandanan yang polos, wanita itu mengakui bahwa dirinya adalah kembarannya Jaeyoung. Lalu dengan jalan agak pincang, wanita ini pun pergi menaiki bus. Malamnya, Gunte menceritakan kejadian pertemuannya pagi itu kepada Jang Hee. Namun Jang Hee mengatakan bahwa itu adalah Jaeyoung yang sedang ngeprank Gunte yang polos dan berhati tulus. Singkatnya, waktu pertunjukan teater pun tiba dan membuat Gunte menangis melihat akting Jaeyoung saking mendalami perannya. Esoknya Jang Hee memberitahu bahwa Gunte nggak lagi punya saingan karena dua teman lainnya itu sudah tersingkir dari perebutan Jaeyoung. Di pertunjukan teater Jaeyoung selanjutnya, sutradara yang melihat Jaeyoung lupa dialog lalu marah dan menamparnya. Jaeyoung pun kemudian sedih. Malam itu, Jaeyoung menemui Gunte yang latihan gitar sendiri. Jaeyoung pun curhat, dulunya dirinya suka dengan teater karena ingin bertemu dengan seorang pria yang juga berada di teater. Namun makin kesini, ia tak memikirkan pria itu lagi dan fokus mengejar mimpinya menjadi aktris besar. Gunte pun mendukung mimpi Jaeyoung. Kemudian Gunte menyanyikan sebuah lagu yang dibuatnya saat itu juga dan membuat Jaeyoung senang banget. Setelah itu, Gunte pun mengungkapkan perasaan sukanya kepada Jaeyoung. Kemudian Jaeyoung pun menciumnya guys. Sementara guys, suatu pagi ada sebuah razia celana minim di kota itu yang dilakukan kepolisian. Jaeyoung yang memakai celana minim ketika itu bersama Gunte pun kabur. Gunte pun memberi Jaeyoung celananya untuk menghindari razia. Sementara ialah yang kena razia ketika pakai rok mini. Nah, malamnya Gunte dan Jaeyoung yang dekat pun teleponan. Namun sayang guys, sudah sedekat itu namun Jaeyoung gak pernah memberi kepastian hubungan mereka dan hanya menganggap mereka hanya sekedar dekat bukan pacaran. Jaeyoung meminta Gunte menyanyikan lagu untuknya. Merasa nggak dapat inspirasi, membuatnya memanggil Jang Hee yang sedang tidur, lalu memegang kertas lagunya untuk dinyanyikan. Dengan muka yang masih ngantuk, Jang Hee pun membantu Gunte. Suatu malam, Chun-sik kelihatan resah sebab kafenya itu kalah saing dengan kafe OBS Cabin. Jang Hee pun menyarankan Chun-sik agar mengganti interior kafe itu menjadi lebih modern agar lebih diminati. Chun-sik pun menerima saran itu. Sementara ketika selesai manggung, Gunte dan Jaeyoung akan pulang bersama. Gunte mengajak Jaeyoung untuk tidur bersama guys. Namun Jaeyoung menolaknya dan memilih tidur di rumah temannya. Setelah diantar ke rumah temannya, Jaeyoung pun mencium Gunte, disaksikan oleh polisi komplek yang berjaga malam saat itu. Beberapa waktu kemudian, Siesibon pun direnovasi dan membuat trio Siesibon vakum sementara. Sementara Jaeyoung ternyata sudah lolos audisi casting untuk main sebuah drama di TV. Lalu ia memberitahu kabar itu kepada Gunte dan membuat Gunte ikut senang.
Gunte saat itu berada di Chungmu membantu ayahnya menambak ikan. Singkatnya, Jae-yong akan memainkan peran pembantu di drama itu. Namun di belakang layar, ia malah diremehkan oleh si peran utama dan mengejek akting Jae-yong yang jelek. Tak berapa lama, sang sutradara drama mendadak mengganti peran Jae-yong dengan perempuan yang sempat meremehkannya. Jae-yong pun memerankan seorang majikan dan menampar perempuan yang membuatnya kesal itu di drama. Hingga pipinya, hidungnya berdarah. Sementara para trio Siesibon yang vakum membuat mereka rindu manggung lagi. Di tempat lain, Jang Hee malah melihat Jae-yong sedang minum dengan seorang pria. Ternyata pria itu seorang sutradara bernama Kang Myong-chan. Pria ini dulu pernah disukainya dan sekarang balik menyukai Jae-yong setelah ia berusaha melupakannya. Pria itu juga memberi sebuah naskah film dan juga berjanji akan membantu Jae-yong mewujudkan mimpi Jae-yong menjadi aktris besar. Semakin membuat hatinya dilema. Satu sisi ia ingin jadi aktris besar, satu sisi lagi ia juga menyukai Gunte. Paginya nggak disangka Jae-yong ternyata datang ke tempat Gunte dan membuatnya senang banget guys. Entah apa yang akan dikatakan Jae-yong setelah menemui Kang, ia pun menemui Gunte. Mereka pun jalan ke bukit dengan pemandangan danau yang indah bersama angin yang sejuk. Jae-yong membawa sebuah tab kecil dan memutar sebuah lagu yang sangat disukainya, yaitu The Wedding Cake dari Connie Francis. Saat Gunte menikmati musik dengan bahagia, Jae-yong malah mengatakan bahwa lagu itu baginya terdengar sedih. Kemudian Jae-yong dengan serius bertanya apa yang sanggup dilakukan Gunte untuk dirinya. Gunte yang tulus dengan manis berkata apapun akan dilakukannya untuk Jae-yong. Mendengar itu, mata Jae-yong langsung berkaca-kaca, terharu namun seperti memendam kesedihan di wajahnya. Setelahnya, Jae-yong berkata belum ingin pulang malam itu dan menginap di rumah Gunte. Malam pun berlalu, namun Jae-yong nggak tidur sob. Ia hanya memandang Gunte sepanjang malam. Lalu setelah pagi datang, Jae-yong terlihat sudah pulang dan meninggalkan tab kecilnya untuk Gunte. Gunte kemudian memutar kaset beberapa detik tak mengeluarkan suara apapun. Lalu kemudian ketika membalikkannya barulah lagu terdengar. Setelah beberapa lama, renovasi Siesibon yang lebih modern pun telah selesai dilakukan. Nah, malamnya Gunte memutarkan kaset yang diberikan Jae-yong untuknya kepada Jang Hee untuk diaransemen ulang. Kemudian Jang Hee mengambil kaset itu tapi nggak dengan tabnya sob. Gunte nggak memberikannya karena takut hilang gitu kali ya. Beberapa malam selanjutnya diadakanlah peresmian trio Siesibon di kafe. Sebelum tampil, mereka mendapat kabar dari Jang Hee bahwa mereka akan tampil debut perdana di sebuah stasiun radio CBS dan akan tampil di stasiun televisi KBS. Mereka pun sangat antusias mendengarnya. Setelah mendengar itu, Gunte pun memberitahu ibunya bahwa ia akan masuk televisi. Setelahnya, Gunte dan kawan-kawan pun tampil menyanyikan lagu. Gunte sempat melihat ke arah penonton untuk melihat Jae-yong. Jae-yong pun muncul dan membuat Gunte makin semangat bernyanyi. Setelah membawakan sebuah lagu, pembawa acara di konser itu kemudian memanggil si Kang untuk mempromosikan filmnya. Namun bukannya mempromosikannya, sutradara Kang malah menyindir trio Siesibon yang lebih disukai oleh orang yang dicintainya hingga membuatnya membenci grup itu. Dan malam itu Kang pun melamar wanita yang dicintainya itu di depan semua orang. Lalu Jae-yong pun menerima pinangan itu. Bagi Jae-yong jika bersama sutradara Kang maka impiannya lebih mudah untuk bisa terwujud dan perasaannya telah mantap, dirinya pun memilih Kang. Melihat hal itu di depannya membuat hati Gunte tentu dong ya kan hancur dan moodnya menyanyikan lagu pun rusak. Setelah konser, Gunte pun menemui Jae-yong dengan kesal. Kemudian mereka duduk di tangga untuk mendengarkan curhatan Gunte. Jae-yong sempat mengucapkan selamat kepada Gunte atas debut grupnya di radio CBS. Namun Gunte berkata bahwa itu sudah nggak penting lagi baginya karena hatinya sudah hancur. Dengan berusaha tegar, Gunte berkata nggak apa-apa ditinggalkan Jae-yong karena bisa mencari wanita lain. Namun karena terlihat tak jujur dengan hatinya, Gunte kemudian makin sedih dan hampir menangis di pelukannya Jae-yong. Sepulang dari sana, dunia makin gelap baginya dan gak tahan menahan kesedihannya. Gunte pun menangis di tengah jalanan yang sepi.
Singkatnya, debut di radio CBS pun tiba dan Gunte nggak datang saat itu. Lalu membuat Chun Sik panik. Sementara ternyata Jang Hee telah mendapat surat dari Gunte yang berisi bahwa Gunte nggak bersemangat lagi bermain musik karena kesedihannya ditinggalkan Jaeyoung. Seketika itu Gunte langsung dikeluarkan dari trio CS Sibon dan Chun Sik menjadikan grup itu hanya duet Hyungju dan Chang Sik dengan nama baru yaitu Twin Folio. Mereka pun debut saat itu dan suara mereka telah sampai ke seluruh negeri dan langsung mencapai masa kejayaannya pasca debut. Suatu hari, Jang Hee yang pernah mendapat kaset dari Gunte kemudian memutar kaset itu di bagian sebelah lain dari lagu Wedding Cake yang ternyata rekaman suara Jaeyoung yang berisi bagaimana Jaeyoung sangat mencintai Gunte dan meminta maaf karena telah merasa menyakiti Gunte dengan meninggalkannya. Nah, sebenarnya rekaman ini yang harusnya didengarkan oleh Gunte saat pagi ketika tape ditinggalkan Jaeyoung. Tapi Gunte nggak sabaran malah nggak keputar saat itu. Dan jadilah Jang Hee saksi kisah cinta mereka berdua. Sementara Twin Folio meraih kesuksesan dan sangat digemari oleh para gadis di negeri itu. Sementara itu ternyata Gunte memilih melakukan wajib militer untuk melupakan rasa sedihnya. Tak bertahan lama dengan kesuksesannya Twin Folio disebabkan karena kondisi politik masa itu yang ketat, pemerintah melakukan razia para penyanyi terkait ganja. Tanpa mereka tahu sebabnya, Hyungju dan Chang Sik tertuduh sebab penggunaan ganja, guys. Gunte yang wajib militer juga diinterogasi tentang penggunaan ganja oleh teman-temannya itu. Sementara Jang Hee juga diminta keterangan terkait dua anak asuhnya itu, namun berkata tertuduhnya mereka saat itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Dasar tertuduhnya mereka adalah saat berkumpulnya trio CS Sibon dan Jaeyoung bersama teman teaternya saat 12 Januari tahun lalu. Ada salah satu rokok yang ternyata berisi ganja yang entah milik siapa. Akhirnya petugas kepolisian pun menyebutkan kepada Jang Hee, Hyungju dan Chang Sik bahwa Gunte lah yang melaporkan kedua temannya itu memakai ganja, guys. Masih menjadi misteri apakah penyebab Gunte melakukan itu? Apakah ia punya dendam dengan CS Sibon? Atau stres karena ditinggalkan Jaeyoung? Mendengar itu mereka pun kaget dong ya kan, tak habis pikir dengan Gunte. Skandal mereka pun tersebar di kabar berita hingga ke seluruh negeri. Skandal itu membuat masa jaya mereka hancur. Dan CS Sibon pun bangkrut dengan masa jaya Twin Folio yang hanya bertahan 1 tahun saja. 20 tahun kemudian, Jang Hee merasa nggak betah guys dengan peraturan rezim Korea baru yang kaku, membuatnya memutuskan untuk pindah dan berkarir menjadi penyiar di radio Korea miliknya di Los Angeles, Amerika. Malam itu setelah melakukan siaran, Jang Hee ditemui oleh Jaeyoung yang ternyata sudah cerai dan punya anak satu sedang jalan-jalan ke Amerika. Saat minum-minum, Jaeyoung merokok dan memberitahu bahwa ia dulunya penghisap ganja sebelum rezim berganti yang membuat Twin Folio juga tertuduh terkait kasus itu. Ternyata Jaeyoung lah yang menyebabkan Twin Folio tertuduh, guys. Sementara Jaeyoung bisa melenggang bebas tak jadi tersangka. Di tempat lain, Gunte yang sudah selesai wajib militer kerja di sebuah perusahaan dan saat itu sedang perjalanan akan ke Amerika. Di Las Vegas malam itu nggak jauh dari Jaeyoung, ternyata Gunte juga berada di sana untuk berjalan sebelum pergi ke Los Angeles dulu tempat orang tuanya. Esoknya Gunte pun sampai ke rumah orang tuanya. Malamnya ketika mendengarkan radio, Gunte mendengarkan siarannya Jang Hee kemudian menunggu Jang Hee siaran langsung di luar. Ketika Jang Hee keluar, ia tampak kaget melihat Gunte sudah di hadapannya. Lalu mereka pun minum-minum saat itu. Pagi harinya dengan mendadak, Gunte mendapat telepon bahwa ia dipanggil ke radionya Jang Hee untuk melakukan siaran tanpa disadarinya. Setelah datang, kemudian Gunte melakukan wawancara tentang keluarnya ia dulu dari CS Sibon. Dilanjutkan Gunte menyanyikan salah satu lagu trio CS Sibon ketika itu sambil mengingat-ingat kenangannya bersama Jaeyoung. Siaran mereka itu akan disiarkan malamnya. Lalu ketika akan pulang, Gunte berkata akan pergi ke San Francisco lusa esok. Mendengar itu membuat Jang Hee memberitahu bahwa Jaeyoung juga berada di Los Angeles. Dan tanpa rasa bersalah Gunte memberitahukan bahwa ialah dulu yang melaporkan Twin Folio terkait penggunaan ganja dan lantas Jang Hee hanya terdiam dan kecewa.
Apakah yang menyebabkan Gunte melakukan hal itu dalam hatinya? Malam itu ketika siaran Gunte diputar di radio, Jaeyoung mendengarnya dan menyusul ke tempat siaran Jang Hee. Namun sayang, Gunte tak lagi berada di sana. Esoknya di bandara yang sama, terlihat Jaeyoung berangkat ke Seoul dan Gunte berangkat ke San Francisco. Tak terduga keduanya bertemu dan sempat bercerita tentang Gunte yang sempat mengantarkan sebuah kue tar sebelum pernikahan Jaeyoung diadakan. Kemudian mengingat kembali kenangan di mana Gunte pernah memberinya kimbap. Lalu guys, berangkatlah Gunte ini ya kan ke pesawatnya, namun dengan perasaan memendam kesedihan. Sementara Jaeyoung menelpon Jang Hee untuk memberitahunya bahwa ia bertemu dengan Gunte. Lalu Jang Hee membahas Jaeyoung yang satu-satunya pemakai ganja di malam ketika di CSC Bond. Lalu membuatnya sadar bahwa ialah yang harusnya terkena kasus terkait ganja, bukannya Twin Folio. Karena ketika Gunte bersaksi atas ganja malam itu mendapati nama Jaeyoung, dan untuk melepaskan Jaeyoung dari hukuman dengan terpaksa, Gunte menebusnya dengan nama-nama dua temannya itu guys. Lalu Jaeyoung semakin mengingat di mana Gunte pernah berjanji akan melakukan apa saja untuk Jaeyoung. Hal itu adalah salah satu buktinya. Gunte yang hampir masuk ke pesawat pun ia temui dan dengan menangis menceritakan apa yang telah ia ketahui, bahwa pengorbanan Gunte dalam mencintainya sangat berat hingga tega mengorbankan temannya demi Jaeyoung. 이제 막 자기가 Di akhir cerita, scene flashback pun ditampilkan, di mana saat diminta kesaksian terkait ganja di CSC Bond, Gunte yang melihat Jaeyoung ada dalam daftar tersangka penggunaan ganja, lalu bersaksi palsu dan mengatakan bahwa Jaeyoung gak terlibat dan malah menggantinya nama-nama dua temannya di trio CSC Bond, yaitu Hyungju dan Changsik, sambil menangis dan menjadikan dua temannya itu tumbal dan merusak karir mereka. Oke, kembali ke masa sekarang. Twin Folio tampil setelah 20 tahun lamanya sebagai konser mengenang grup itu. Konser ditonton oleh Jaeyoung dan Gunte yang kelihatan berjauhan. Setelah pertunjukan, Gunte lalu masuk ke ruangan Twin Folio dan bertemu kembali dengan Changsik dan Hyungju. Merasakan rindu, Gunte pun memeluk mereka berdua dengan rasa teramat bersalah. Yap guys, sampai di sana cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul CSC Bond adalah film asal Korea Selatan yang ditulis dan disutradarai oleh Kim Hyun Sok. Film ini rilis pada tahun 2015 lalu dengan genre drama musikal dan romansa. Judul film ini sendiri diambil dari nama kafe dan klub musik CSC Bond. Alur dalam film ini sangat mendayu guys. Kita diajak menginjak dua masa sob, yang dimana yang di masa itu nggak ada penyelesaian berarti. Bayangkan guys, misalnya kalian punya masalah sama sahabat di tahun 60-an, terus baru dikonfirmasi 40 tahun kemudian. Kebayang nggak tuh? Sementara peran baik Jungwoo sebagai Gunte berhasil membuatnya memenangkan penghargaan Fantasia pada ajang Festival Film Fantastis Internasional Busan ke-19. Sementara Kim Hyun Sok sebagai sutradara masuk nominasi pembuat skenario terbaik penghargaan seni film Chunsa ke-20. Film ini membuat kita belajar bahwa bagaimana perjalanan cinta orang dulu seperti Gunte yang begitu bucin dan setia demi Jaeyoung, ia rela mengorbankan teman-temannya. Di balik kelebihan film ini, sayangnya memasuki ending, alur cerita mulai menurun ketika memasuki 20 tahun berikutnya yang agak sedikit boring. Terlepas dari itu, film CSC Bond pun cukup memberikan tontonan yang sangat menghibur guys. Dari segi pengambilan gambar, film ini sangat baik. Kalian yang suka dengan film musikal dan romansa, wajib banget nonton film yang satu ini guys. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film CSC Bond 6,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye.